Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisya Nurul Natasha dari Prodi Pendidikan Ekonomi 2A dengan NPM 21187203051 dari Universitas Bhinneka PGRI Tulungagung. Di sini saya akan menjelaskan tentang Human Capital Pendidikan, mata kuliah Ekonomi Pendidikan, dosen pengampu Bu Naila Riza Umami MPD. Human Capital Pendidikan. Pada dasarnya, konsep dasar human capital tidak hanya terpaku pada sumber daya, namun juga modal yang dapat memberikan pengembalian, atau bisa juga dikonotasikan sebagai biaya di setiap pengeluaran yang ditunjukkan untuk mengembangkan kualitas berikut kuantitas modal. Salah satunya adalah kegiatan investasi. Human capital memandang manusia sebagai kunci primer dalam suatu entitas. Human capital selalu berfokus pada perencanaan strategis demi mengoptimalkan bakat dan keterampilan sumber daya manusia dalam melaksanakan strategi bisnis organisasi atau perusahaan. Human capital adalah upaya mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia untuk mencapai tingkat terpenting yang lebih tinggi secara kinerja. Selain itu, konsep utama modal manusia adalah bahwa orang tidak hanya sumber daya, tetapi juga modal yang menghasilkan pengembalian, yaitu biaya setiap pengeluaran untuk pengembangan kualitas dan kuantitas modal merupakan kegiatan investasi. Peranan pendidikan dalam kehidupan adalah sangat penting, karena di era globalisasi sekarang ini, dunia kerja menuntut sumber daya manusia yang bermutu dan berkualitas. Oleh karena itu, dunia pendidikan mau tidak mau harus dapat menciptakan wadah baik dalam sarana dan prasarana maupun dalam bentuk pelatihan-pelatihan tenaga kerja yang terampil. Human capital bukanlah memposisikan manusia sebagai modal layaknya mesin, sehingga seolah-olah manusia sama dengan mesin, sebagaimana teori human capital terdahulu. Namun, setelah teori ini semakin meluas, maka human capital justru bisa membantu pengambil keputusan untuk memfokuskan pengembangan manusia dengan menitik beratkan pada investasi pendidikan atau termasuk pelatihan. Telah banyak sumber dan pakar ekonomi pendidikan mengatakan bahwa pendidikan memberi kontribusi terhadap pembangunan ekonomi. Berbagai kajian akademis dan kajian empiris telah membuktikan hal ini. Pendidikan bukan saja akan melahirkan sumber daya manusia atau SDM berkualitas atau memiliki pengetahuan dan keterampilan, serta menguasai teknologi, tetapi juga dapat menumbuhkan iklim bisnis yang sehat dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Alasan mengapa pendidikan sebagai human capital adalah karena pendidikan merupakan investasi yang paling penting dalam modal manusia untuk menjawab tantangan global pada saat ini. Konsep pendidikan sebagai sebuah investasi telah berkembang secara pesat dan semakin diyakini oleh setiap negara bahwa pembangunan sektor pendidikan merupakan prasyarat kunci bagi pertumbuhan sektor-sektor pembangunan lainnya. Konsep tentang investasi sumber daya manusia yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi sebenarnya telah mulai dipikirkan sejak zaman Adam Smith, Heinrich von Thunen, dan para teoritis klasik lainnya sebelum abad 19 yang menekankan pentingnya investasi keterampilan manusia. Dalam teori ekonomi klasik yang digagas oleh Adam Smith, human capital yang berupa kemampuan dan kecakapan yang diperoleh melalui pendidikan, belajar sendiri, dan belajar sambil bekerja. Pendidikan yang dimaksud tersebut tentu memerlukan biaya yang dikeluarkan oleh yang bersangkutan. Perolehan keterampilan dan kemampuan akan menghasilkan tingkat balik atau rate of return yang sangat tinggi terhadap penghasilan seseorang. Berdasarkan pendekatan human capital tersebut, terdapat hubungan linier antara investasi di bidang pendidikan dengan produktivitas yang tinggi dan pendapatan yang tinggi. Manusia sebagai modal dasar yang diinvestasikan akan menghasilkan manusia terdidik yang produktif dan meningkatkan penghasilan sebagai akibat dari kualitas kerja yang ditampilkan oleh manusia terdidik tersebut.
Banyak penelitian yang telah menunjukkan bahwa sekolah tinggi dan pendidikan tinggi di Amerika Serikat sangat meningkatkan pendapatan seseorang. Bahkan setelah dikurangi keluar biaya langsung dan tidak langsung sekolah, dan bahkan setelah disesuaikan untuk fakta bahwa orang dengan berpendidikan lebih cenderung memiliki IQ yang lebih tinggi dan lebih baik berpendidikan. Bukti serupa yang mencakup bertahun-tahun sekarang tersedia dari lebih dari 100 negara dengan budaya yang berbeda dan sistem ekonomi. Pendidikan dari lebih banyak orang berpendidikan hampir selalu jauh di atas rata-rata, walaupun keuntungan umumnya lebih besar di negara-negara berkembang. Tentu saja, pendidikan formal bukan satu-satunya cara untuk berinvestasi dalam modal manusia. Pekerja juga belajar dan dilatih di luar sekolah, terutama pada pekerjaan. Bahkan lulusan perguruan tinggi tidak sepenuhnya siap menghadapi pasar tenaga kerja ketika mereka meninggalkan sekolah dan harus dipasang ke pekerjaan mereka melalui program pelatihan formal dan informal. Oleh karena itu, keahlian dan kecakapan seseorang dalam menghadapi persaingan tenaga kerja sangat dipengaruhi oleh seberapa tinggi dan luasnya pendidikan yang dimiliki masing-masing individu. Maka dari itu, diperlukannya usaha-usaha dan program-program untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan bermutu tinggi untuk menghadapi persaingan internasional karena dunia kerja sangat menuntut untuk memperoleh sumber daya manusia yang bervarietas tinggi. Oleh karena itu, human capital penting dalam pendidikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.